Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kampus Leduk, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika, bermaksud untuk memaparkan materi tugas presentasi yang telah diberikan oleh Ibu Rosi Kusumasri MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise, yang telah memberikan tugas kepada kami untuk menjelaskan fase-fase TOGAF ADM berdasarkan studi kasus yang telah kami diskusikan selama 1 minggu belakangan ini. Di sini kami mengambil judul berdasarkan studi kasusnya itu, yakni transformasi digital Korlantas Polri menggunakan framework TOGAF ADM 10 untuk mengelola fase-fase pengembangan aplikasi digital. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama 3 rekan saya, yakni yang pertama ada Arifin dengan NIM 192000219, ada Ivan Nur Ardiansyah dengan NIM 192000371, dan ada saya sendiri Rahmat Dhani dengan NIM 192000415, dan yang terakhir ada Yusrizal dengan NIM 192001016. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, di sini kita awali pemaparan materi selanjutnya. Yakni yang pertama yang kita bahas terkait transformasi digital Korlantas Polri. Kita tahu Polri merupakan salah satu lembaga keamanan pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk keamanan masyarakat, ya. Jadi di sini terkait inovasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, Korlantas Polri membuat sebuah aplikasi yang bernama Aplikasi Digital Korlantas Polri. Hal ini ditujukan untuk membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen penting seperti pengurusan SIM, STNK, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah apa sih itu transformasi digital, ya? Transformasi digital merupakan langkah penting bagi Korlantas Polri untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era teknologi yang terus berkembang semakin pesat. Nah, berarti di sini berdasarkan studi kasus Korlantas Polri, yaitu transformasi digital ini merupakan tantangan yang sangat bagus bagi perkembangan teknologi atau pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Jadi salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah, terkhususnya Polri, ya, bagian Korlantas, itu harus memanfaatkan setiap peluang-peluang yang ada di era teknologi yang semakin canggih ini dan berkembang pesat untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensi pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, di sini ada aspek-aspek penting yang digunakan oleh Korlantas Polri dalam transformasi digital, ya. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Peningkatan efisiensi operasional ini dimaksudkan adalah dengan mengadopsi teknologi digital Korlantas Polri dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penegakan hukum seperti pengelolaan data, pemantauan lalu lintas, dan penanganan kasus. Penggunaan aplikasi digital ini dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang lambat dan rentan terhadap kesalahan. Yang kedua ada peningkatan responsivitas dan kecepatan. Nah, di sini maksudnya itu adalah melalui transformasi digital, Korlantas Polri dapat merespon kejadian yang lebih cepat dan efektif dengan memanfaatkan teknologi seperti sensor, analitik data, dan sistem informasi geografis. Di sini Korlantas Polri dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara real time dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan respon yang lebih cekap dan cepat terhadap situasi keamanan dan keselamatan. Nah, ini terkait penanganan kasus dan penanganan pelayanan dokumen-dokumen terkait SIM, STNK, dan semacamnya. Dan yang ketiga ada peningkatan pelayanan publik. Nah, apa yang dimaksudkan peningkatan pelayanan publik ini adalah transformasi digital yang memungkinkan Korlantas Polri untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, contohnya ini dengan aplikasi mobile untuk membuat laporan pengaduan terhadap sistem yang dibuat atau melakukan pengaduan terhadap dokumen-dokumen yang mungkin memberatkan masyarakat atau dokumen-dokumen yang tidak diketahui oleh masyarakat dan butuh respon yang cepat. Nah, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan Korlantas Polri secara mudah dan cepat tanpa harus langsung menuju ke kantor satuan lalu lintas Polri yang terdekat. Nah, selain itu teknologi digital juga dapat digunakan untuk menyediakan informasi lalu lintas yang akurat dan terkini kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang berlaku berdasarkan peraturan pemerintah. Dan yang keempat ada peningkatan keamanan dan pengawasan. Nah, maksudnya ini adalah dalam era digital ini ancaman keamanan itu masih semakin kompleks. Banyak tragedi-tragedi yang terjadi seperti penyerangan ransomware terhadap beberapa perusahaan swasta di Indonesia dan beberapa di negara luar, gitu kan. Jadi melalui transformasi digital ini Korlantas Polri dapat memanfaatkan teknologi keamanan seperti pengamanan cyber terkait pengenalan wajah, analitik video, dan peningkatan pengawasan deteksi dini terhadap tindak kejahatan, pelanggaran lalu lintas atau ancaman-ancaman lain yang dapat mengakibatkan rusaknya sistem yang telah dibangun oleh Korlantas Polri. Berdasarkan hal seperti itu, di sini ada
potensi dan manfaat yang diperoleh oleh Korlantas Polri dalam membuat transformasi digital. Yang pertama itu ada pengumpulan dan analisis data yang lebih baik. Nah, di sini maksudnya itu transformasi digital memungkinkan Korlantas Polri untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis data dalam skala yang lebih besar dan efisien. Nah, ini ditujukan untuk membuat mendapat kawasan lebih mendalam tentang tren-tren yang tengah menjamur di masyarakat dan bagaimana langkah konkret yang dilakukan oleh petugas Korlantas Polri dalam menangani dan mengambil tindakan yang lebih cepat dan tepat serta proaktif. Yang kedua ada peningkatan kolaborasi dan koordinasi. Nah, melalui platform digital dan sistem komunikasi yang terintegrasi, Korlantas Polri dapat meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar unit dan instansi terkait. Nah, hal ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat, pemantauan operasional yang efektif, dan tindakan koordinasi yang lebih sinergis dalam menghadapi situasi yang membutuhkan respon yang cepat gitu loh. Jadi dengan respon cepat, pelayanan yang baik, maka akan kolaborasi dan koordinasi antar lini itu lebih meningkat. Yang ketiga itu ada inovasi dalam penegakan hukum. Nah, apa inovasi yang dalam penegakan hukum berdasarkan transformasi digital Korlantas Polri yang kami sebutkan, yaitu membuka peluang untuk inovasi dalam penegakan hukum seperti penggunaan teknologi artificial intelligence, analisis prediktif, dan Internet of Things dalam membantu Korlantas Polri dalam melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap kejahatan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Nah, hal ini dimaksudkan kepada sistem ya. Jadi keamanan sistem yang seharusnya dapat terjaga dan tidak harus bocor ke pihak luar seperti serangan-serangan cyber dan malware yang saat ini masih menjamur di masyarakat bahkan di kalangan dunia. Dan terakhir, permasalahan yang timbul itu adalah adanya ransomware di salah satu perusahaan keuangan yang ada di Indonesia sehingga membuat down di beberapa lini sistem yang ada. Nah, makanya untuk inovasi dalam penegakan hukum ini adalah inovasi dalam penanganan teknologi berdasarkan sistem yang dibuat. Yang keempat, ada peningkatan citra dan kepercayaan publik. Nah, berarti dengan mengadopsi transformasi digital, Korlantas Polri dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabilitas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Korlantas Polri sebagai institusi penegak hukum yang modern dan responsif terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, terkhusus dalam penanganan dokumen-dokumen seperti pembuatan SIM baru, perpanjangan SIM atau perpanjangan STNK dan semacamnya, atau pelacakan peraturan-peraturan yang terbaru dari sisi lalu lintas dan keamanan berkendara di jalan raya. Setelah mengetahui apa itu transformasi digital yang berdasarkan studi kasus kita Korlantas Polri, nah di sini kita hubungkan korelasinya antara framework TOGAP ADM yang kita gunakan. Nah, di sini framework TOGAP ADM yang kita gunakan adalah versi 10, ya, versi standar atau versi terbarunya. TOGAP ADM memiliki banyak versi ya, memiliki banyak versi yang dapat kita lihat pada websitenya Open Graph. Nah, di situ ada versi-versi dari TOGAP ADM dan yang versi terakhir atau versi terbaru itu adalah versi 10. Nah, di sini TOGAP ADM 10 itu atau The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method, nah, merupakan sebuah kerangka yang terstruktur untuk mengelola pengembangan arsitektur secara efektif. Nah, maksudnya ini adalah bahwa TOGAP ADM ini merupakan sebuah kerangka kerja atau panduan yang terstruktur ya, yang dapat membantu para project manager dalam mengelola pengembangan arsitektur secara efektif. Nah, framework ini terdiri dari beberapa fase. Nah, di beberapa referensi yang kami temukan ada 8 fase dari metode atau fase-fase metode yang ada pada framework TOGAP ADM ini. Nah, setelah kita dalami ada 10 kriteria atau 10 tahapan yang termasuk di dalamnya ada 8 fase tersebut. Nah, di sini ke-10 item tersebut yang saling terkait dan berurutan memberikan panduan dan proses yang terstruktur dalam pengembangan arsitektur dan integrasi dalam transformasi digital. Nah, kalau kita masukkan tindak lanjutnya ke dalam studi kasus, yaitu penggunaan TOGAP ADM 10 dalam Korlantas Polri ini membantu dalam merancang dan mengimplementasikan aplikasi digital yang memenuhi kebutuhan bisnis dan strategi organisasi. Nah, itulah hubungan dari TOGAP ADM ke dalam Korlantas Polri. Nah, di samping itu, dalam memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola fase-fase pengembangan digital dan perencanaan awal hingga implementasi dan manajemen perubahan arsitektur, ada beberapa komponen penting harus diperhatikan dalam perancangan TOGAP ADM untuk pengembangan aplikasi digital Korlantas Polri. Nah, yang pertama itu ada pendekatan berbasis siklus. Nah, pendekatan ini dimaksudkan adalah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih lengkap meliputi perencanaan, analisisnya bagaimana, desainnya bagaimana, implementasi dan evaluasi arsitekturnya bagaimana. Yang kedua ada pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan bisnis. Nah, TOGAP ADM ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan bisnis dan menghubungkannya dengan arsitektur yang akan dikembangkan.
Yang ketiga ada pemetaan arsitektur. Framework ini memfasilitasi pemetaan dan dokumentasi arsitektur, termasuk pemodelan arsitektur, komponen sistemnya bagaimana, dan interaksi antar sistem. Yang keempat ada proses manajemen risiko. Nah, di sini TOGAF ADM juga mempertimbangkan manajemen risiko yang terjadi sebagai bagian integral dalam pengembangan arsitektur, melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko secara efektif. Dan yang terakhir ada mengadopsi TOGAF ADM 10 dalam membantu Korlantas Polri untuk memastikan bahwa pengembangan aplikasi digital berjalan sesuai dengan tujuan strategis dan kebutuhan organisasi sambil meminimalisir atau meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi yang lebih baik. Nah, berikut fase-fase TOGAF ADM hampir sama dengan fase-fase yang ada pada TOGAF versi sebelumnya. Namun di sini ada 6 fasenya, di situ ada A sampai H, itu ada 8 fase. Tapi di sini kami memulai semua tahapan dari preliminary sampai requirement management. Sehingga totalnya ada 10 tahapan yang akan kita jelaskan pada pembahasan setelah ini. Fase preliminary adalah tahap awal dalam membangun aplikasi digital dengan menggunakan TOGAF ADM 10. Fase ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan dasar yang kuat untuk proyek pengembangan aplikasi digital yang akan dilakukan. Jadi, fase preliminary merupakan tahap awal atau langkah awal dalam pengembangan sebuah aplikasi digital. Deskripsi yang terdapat pada fase preliminary ada 2, yaitu pertama, fase preliminary bertujuan untuk memahami konteks bisnis, tujuan proyek, dan mempersiapkan lingkungan yang mendukung pengembangan aplikasi digital. Yang kedua, pada tahap ini, tim proyek akan mengidentifikasi sponsor proyek, memahami kebutuhan bisnis yang ingin dicapai, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin ada. Itu ada deskripsi pada fase preliminary tersebut. Pada fase preliminary juga ada aktivitas dan tujuan, yang mana aktivitas yang pertama yaitu identifikasi sponsor dan stakeholder. Maksudnya di sini adalah tim proyek dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan berinteraksi dengan sponsor proyek, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan proyek. Aktivitas yang kedua yaitu memahami konteks bisnis. Tim proyek diharapkan mampu mempelajari dan memahami konteks bisnis yang meliputi visi misi, strategi, dan tujuan organisasi terkait Korlantas Polri. Yang ketiga ada mengidentifikasi kebutuhan bisnis awal. Tim proyek akan melakukan analisis awal terkait kebutuhan bisnis yang ingin dicapai melalui pengembangan aplikasi digital. Yang keempat ada membangun tim proyek. Langkah ini melibatkan pembentukan tim proyek yang terdiri dari anggota dan keahlian dan peran yang sesuai. Maksudnya di sini adalah tim proyek diharap mampu membangun atau membentuk sebuah tim yang kuat, yang solid untuk dan memiliki peran masing-masing dalam bidangnya untuk tercapainya sebuah aplikasi digital yang mumpuni. Itu maksudnya dari beberapa aktivitas yang terdapat pada fase preliminary. Serta tujuannya adalah satu, memahami konteks bisnis secara menyeluruh. Nah, ini termasuk memahami konteks bisnis secara menyeluruh, maksudnya adalah bagaimana termasuk pembuatan visi misi, strategi, dan tujuan Korlantas Polri. Yang tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi sponsor proyek dan membangun hubungan yang baik dengan stakeholder terkait. Tujuan yang ketiga adalah mengumpulkan dan memahami kebutuhan bisnis awal yang ingin dicapai melalui pengembangan aplikasi digital. Kita juga harus mengumpulkan dan memahami kebutuhan bisnisnya untuk pengembangan aplikasi digital tersebut. Yang keempat ada tujuan yang keempat yaitu mempersiapkan dasar yang kuat untuk pengembangan aplikasi digital dengan membangun tim proyek yang kompeten dan terorganisir. Itu ada aktivitas dan tujuan yang terdapat pada fase preliminary. Kita lanjut pada fase yang kedua yaitu fase arsitektur vision. Fase arsitektur vision ini merupakan tahap kedua dalam pengembangan aplikasi digital dengan menggunakan TOGAF ADM 10. Pada fase ini, tujuan untuk mengembangkan visi arsitektur yang jelas dan memahami yang mendalam tentang kebutuhan bisnis yang ingin dicapai melalui pengembangan aplikasi digital. Di pada fase visi arsitektur ini, kita lebih pada mengembangkan visinya ya, visi yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis yang ingin dicapai melalui pengembangan sebuah aplikasi digital. Deskripsi yang terdapat pada arsitektur vision 1 yaitu fase arsitektur vision bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif visi arsitektur dan strategi pengembangan aplikasi digital yang akan mendukung tujuan bisnis Korlantas Polri. Yang kedua pada tahap ini tim proyek
mengidentifikasi dan merumuskan persyaratan bisnis yang akan diwujudkan melalui aplikasi digital, serta merencanakan pendekatan arsitektur yang tepat. Ini ada arsitektur yang dimaksud dengan arsitektur vision. Jadi pada arsitektur vision ini kita lebih pada penekanan visi dan misi serta tujuan yang akan dicapai dalam proses bisnis tersebut ya. Pada arsitektur vision juga terdapat visi, aktivitas dan tujuan. Aktivitas yang pertama yaitu identifikasi peran keuntungan aplikasi digital. Di sini, tim proyek akan mengidentifikasi peran dan manfaat yang diharapkan dari pengembangan aplikasi digital. Yang kedua yaitu mengumpulkan dan mengklasifikasikan persyaratan bisnis. Tim proyek akan melakukan pengumpulan persyaratan bisnis yang lebih rinci untuk aplikasi digital. Aktivitas yang ketiga yaitu membangun visi arsitektur. Tim proyek akan mengembangkan visi arsitektur yang menggambarkan gambaran yang jelas tentang bagaimana aplikasi digital akan terlihat dan beroperasi di masa depan. Ini maksudnya lebih kepada gambaran yang jelas ya tentang bagaimana aplikasi bisa beroperasi di masa depan atau beroperasi atau berguna bagi masyarakat. Yang keempat itu merumuskan strategi arsitektur. Langkah ini melibatkan atau merumuskan strategi struktur arsitektur yang akan digunakan untuk mencapai visi arsitektur yang telah ditetapkan. Yang kelima ada menetapkan lingkup dan kendala arsitektur. Tim proyek akan menetapkan batasan dan kendala yang ada dalam pengembangan arsitektur aplikasi digital. Tujuan dari arsitektur vision yang pertama yaitu mengembangkan visi arsitektur yang jelas dan dipahami bersama tentang aplikasi digital yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu memahami kebutuhan bisnis yang ingin dicapai melalui pengembangan aplikasi digital. Tujuan yang ketiga yaitu merumuskan strategi arsitektur yang akan digunakan untuk mencapai visi arsitektur tersebut. Dan tujuan yang keempat yaitu menetapkan lingkup, kendala, dan batasan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase ketiga, yaitu tentang arsitektur bisnis. Pada tahap ini merupakan tahap ketiga dalam pengembangan aplikasi digital menggunakan TOGAF ADM 10. Fase ini biasanya bertujuan untuk memahami, mendokumentasikan secara mendalam struktur bisnis, proses bisnis, dan persyaratan bisnis yang perlu diakomodasi dalam pengembangan aplikasi digital. Di sini ada deskripsi fase bisnis arsitektur beserta aktivitas dan tujuannya. Deskripsi fase bisnis arsitektur dibagi menjadi dua. Yang pertama, fase bisnis ini bertujuan untuk memetakan secara rinci struktur bisnis, proses bisnis, dan persyaratan bisnis yang terkait dalam pengembangan aplikasi digital. Lalu yang kedua, pada tahap ini tim proyek akan menganalisis dan memahami bagaimana bisnis Korlantas Polri ini beroperasi dan bagaimana proses bisnis berjalan, dan bagaimana aplikasi digital dapat mendukung dan meningkatkan efisiensi bisnis. Lalu yang kedua ada aktivitas dalam fase bisnis arsitektur. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada identifikasi aktivitas bisnis, yaitu di mana tim proyek akan mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas bisnis yang terjadi dalam lingkup Korlantas Polri. Hal ini melibatkan memetakan alur kerja, tanggung jawab, dan ketergantungan antara aktivitas bisnis yang berbeda. Lalu yang kedua ada pemodelan proses bisnis. Pada langkah ini melibatkan pemodelan dan dokumentasi proses bisnis yang ada menggunakan notasi yang sesuai seperti diagram alur kerja atau diagram alur data. Nah, yang ini bertujuan untuk memahami dengan jelas urutan kegiatan, input, output secara keterkaitan dan dependensi antar proses bisnis. Lalu yang ketiga ada identifikasi dan analisis persyaratan bisnis. Tim proyek akan mengumpulkan dan menganalisis persyaratan bisnis yang terkait dengan pengembangan aplikasi digital. Persyaratan ini dapat meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional,
kebutuhan pengguna, dan kebutuhan bisnis lainnya. Lalu yang keempat ada analisis kesenjangan bisnis. Nah, aktivitas ini melibatkan perbandingan antara keadaan bisnis saat ini dengan visi arsitektur yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau perbedaan antara apa yang sudah ada dan apa yang ingin diinginkan dalam pengembangan aplikasi digital. Lalu yang kelima, mendefinisikan arsitektur bisnis. Nah, pada langkah ini melibatkan penyusunan arsitektur bisnis yang akan menjadi dasar bagi pengembangan aplikasi tersebut. Aplikasi bisnis ini mencangkup komponen-komponen seperti struktur organisasi, proses bisnis, dan pemangku kepentingan terkait. Nah, dari fase-fase ini saya ringkas tujuan dari fase bisnis arsitektur, yaitu yang pertama, memahami dengan jelas struktur bisnis, proses bisnis, dan persyaratan bisnis yang perlu diakomodasi dalam pengembangan aplikasi digital. Lalu yang kedua, membangun pemetaan yang jelas antara aktivitas bisnis, proses bisnis, dan kebutuhan bisnis yang ada. Lalu yang ketiga, menyediakan dasar untuk merancang struktur aplikasi digital yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Korlantas Polri. Lanjut fase keempat, yaitu arsitektur sistem informasi, yaitu merupakan fase keempat dalam pengembangan aplikasi digital menggunakan TOGAF ADM 10. Pada fase ini bertujuan untuk merancang arsitektur sistem informasi yang mendukung aplikasi digital yang akan dikembangkan. Nah, arsitektur sistem ini mencangkup komponen teknologi, infrastruktur, basis data, dan integrasi sistem dan layanan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi digital. Nah, di sini ada beberapa deskripsi fase informasi sistem arsitektur beserta aktivitas dan tujuannya. Yang pertama itu deskripsi fase informasi sistem arsitektur. Bagi menjadi dua, yaitu bertujuan untuk merancang arsitektur sistem informasi yang mendukung pengembangan aplikasi digital dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, persyaratan fungsional, dan kebijakan teknologi yang relevan. Lalu pada tahap ini, tim proyek akan merancang komponen-komponen teknologi yang diperlukan, infrastruktur yang mendukung, dan interaksi sistem informasi yang ada dengan aplikasi digital yang baru. Lalu yang kedua, aktivitas dalam fase informasi sistem arsitektur dibagi menjadi 5. Yang pertama ada identifikasi dan pemilihan teknologi. Tim proyek akan mengidentifikasi teknologi-teknologi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi digital. Jadi hal ini melibatkan peninjauan dan pemilihan perangkat keras, perangkat lunak, dan pembangunan yang tepat berdasarkan persyaratan bisnis dan kebijakan teknologi yang berlaku. Yang kedua ada perancangan arsitektur teknologi. Pada langkah ini melibatkan infrastruktur, jaringan, sistem basis data, dan komponen teknologi lainnya. Lalu yang ketiga ada penentuan strategi integrasi. Aktivitas ini melibatkan merencanakan strategi integrasi antara aplikasi digital yang baru dengan sistem informasi yang ada. Jadi hal ini menyangkut identifikasi antarmuka, integrasi data, dan mekanisme pertukaran informasi antara aplikasi digital dengan sistem informasi yang ada. Lalu yang keempat, penentuan kebutuhan infrastruktur. Pada langkah ini melibatkan penentuan jaringan,
dan sumber daya komputasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung aplikasi digital. Lalu yang kelima, membangun model data. Aktivitas ini melibatkan merancang model data yang mencangkup struktur data, entitas, atribut, dan hubungan antara data yang diperlukan untuk aplikasi digital. Desain model data ini harus mempertimbangkan kebutuhan bisnis, integritas data, dan efisiensi pengguna data. Tujuan fase informasi ini, yang pertama, merancang arsitektur sistem informasi yang mendukung pengembangan aplikasi digital. Lalu yang kedua, memilih dan merancang teknologi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi digital. Lalu yang ketiga, menentukan infrastruktur dan kebutuhan teknologi yang diperlukan. Lalu yang keempat, merencanakan strategi integrasi antara aplikasi digital dan sistem informasi yang ada. Pada fase teknologi arsitektur ini merupakan tahapan kelima dalam pengembangan aplikasi digital dengan menggunakan PDM 10. Kenapa fase kelima? Karena kita memulainya dari preliminary. Maka wajar tahapannya itu menjadi tahapan yang kelima. Nah, di sini fase ini bertujuan untuk merancang arsitektur teknologi yang mendukung implementasi dan operasional aplikasi digital. Nah, arsitektur ini mencakup infrastruktur teknologi, platform, perangkat keras, perangkat lunak, dan lain-lain yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi digital secara efektif. Nah, itulah nantinya yang akan dihubungkan kepada studi kasus yang telah kami angkat pada judul sebelumnya. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut, maka ada beberapa deskripsi dan aktivitas serta tujuan yang dapat dilakukan, dapat disinkronkan berdasarkan tema atau studi kasus yang kami angkat. Yang pertama, deskripsi fase teknologi arsitektur berdasarkan studi kasus yang ada adalah, yang pertama itu ada fase teknologi arsitektur bertujuan untuk merancang arsitektur teknologi yang mendukung implementasi dan operasional aplikasi digital. Nah, pada tahapan ini, proyek akan mempertimbangkan aspek teknologi yang diperlukan termasuk perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, dan keamanan dan layanan teknologi terkait lainnya. Jadi, pada fase ini, pada fase arsitektur teknologi, kita merancang teknologi apa sih yang akan digunakan. Apa perangkat kerasnya, apa softwarenya, apa bahasa pemrogramannya kalau kita berbicara terkait perancangan sistem dan semacamnya. Dan apa kebutuhan yang diperlukan agar pengembangan aplikasi digital ini terrealisasi dengan baik dan maksimal. Nah, untuk itu ada aktivitas yang dapat dilakukan berdasarkan studi kasus. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi infrastruktur teknologi. Nah, di sini tim proyek atau project manager akan mengidentifikasi dan menganalisa infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi digital. Nah, hal ini meliputi hardware dan software dan perangkat jaringan yang diperlukan mendukung aplikasi digital. Kalau kita hubungkan ke studi kasus ini yang berdasarkan Korlantas Polri, berarti ini meliputi kebutuhan, analisis kebutuhan perangkatnya. Apa sih yang dibutuhkan dalam membantu pelayanan publik berdasarkan hardware software. Misal komputer, mesin cetak SIM dan semacamnya, serta softwarenya apa yang dapat digunakan dalam membantu pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ada desain jaringan dan infrastruktur. Nah, langkah ini melibatkan rancangan infrastruktur jaringan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi digital. Nah, hal ini mencakup kepada topologi, pemilihan topologi jaringan, pengaturan keamanan jaringan, kapasitas jaringan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi digital. Nah, ini dimaksudkan seperti topologi jaringan yang kita gunakan dalam satu sistem untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat itu apa? Apakah topologi bus, topologi ring, dan semacamnya gitu. Dan bagaimana keamanan jaringannya? Apakah mudah dihack dan semacamnya? Dan bagaimana tingkat keamanan data dari seluruh masyarakat untuk tidak bocor. Nah, ini bagaimana kita mendesain jaringan dan infrastruktur agar tata kelola jaringannya itu lebih efektif dan efisien dan aman dari beberapa serangan seperti serangan cyber dan malware yang ada. Yang ketiga, ada pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, aplikasi ini melibatkan seperti yang dijelaskan sebelumnya, apa sih hardware dan software yang kita perlukan, bagaimana spesifikasinya, berapa RAM-nya, berapa hard disk-nya, bagaimana servernya gitu loh. Bagaimana jaringannya, apa sih sistem operasi yang digunakan, apa sih bahasa pemrograman yang digunakan kalau kita berbicara aplikasinya gitu loh. Jadi, ketersediaan perangkat lunak dan perangkat keras ini untuk mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Yang keempat ada keamanan teknologi. Nah, langkah ini melibatkan perancangan keamanan teknologi yang mencakup kebijakan keamanan, mekanisme autentikasi, inskripsi data, dan langkah keamanan lainnya diperlukan untuk melindungi aplikasi digital dan data yang terkait. Nah, ini kembali lagi seperti pembahasan sebelumnya. Keamanan data, cyber security, malware, ransomware itu menjadi buah bibir yang saat ini lagi marak di Indonesia. Bagaimana mekanisme atau perancangan suatu sistem yang ada pada Digital Kualitas Polri ini untuk mengatasi hal tersebut? Nah, makanya harus ada tingkat keamanan yang sangat tinggi terkait keamanan data-data seluruh masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana langkah-langkah konkret dalam nantinya ada terjadi error, ada terjadi bug, ada terjadi down pada server, bagaimana penanganannya gitu lah. Sehingga layanan kepada masyarakat tidak terputus dalam 1-2 hari gitu lah. Tapi ketika keamanan itu jebol, itu hanya dapat ditangani dalam 1-2 jam setelah itu normal kembali. Nah, bagaimana penanganan lebih cepat itu agar keamanan teknologinya semakin baik gitu. Yang kelima ada pemilihan layanan teknologi eksternal. Nah, di sini aktivitasnya melibatkan pemilihan layanan teknologi eksternal yang dapat digunakan untuk mendukung aplikasi digital seperti layanan cloud, penyedia infrastruktur sebagai layanan, dan platform sebagai layanan atau PaaS. Nah, di sini tim proyek mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Bagaimana keuntungannya, berapa biayanya, dan kecocokan dari layanan teknologi eksternal yang tersedia dengan teknologi yang kita bikin. Nah, ini dimaksudkan kan gini, pemilihan server. Seperti yang kita ketahui, server itu banyak versinya. Ada yang cloud, ada yang hosting dan semacamnya, ada yang VPS dan semacamnya pemilihan server. Nah, bagaimana kita memilih server yang tepat untuk penyimpanan data agar nanti ketika masyarakat mengakses website atau aplikasi yang kita buat itu tidak down. Nah, makanya harus ada tindak lanjut dalam pemilihan layanan teknologi yang tepat agar bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pelayanan secara manual. Dan pelayanan secara digital ini akan lebih dominan, akan lebih menguntungkan, dan bisa lebih mempermudah masyarakat. Nah, setelah mengetahui aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam fase teknologi ini berdasarkan studi kasus yang ada, maka kita temui 3 tujuan berdasarkan fase teknologi ini. Tujuan fase teknologi ini berdasarkan studi kasus yang kita angkat adalah merancang teknologi yang mendukung implementasi dan operasional aplikasi digital. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang kedua adalah memilih dan merancang infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi digital. Nah, seperti tadi pemilihan hardware dan softwarenya, bagaimana kebutuhan hardware, bagaimana kebutuhan software, dan pemilihan servernya bagaimana. Dan yang ketiga ada menyediakan lingkungan teknologi yang sesuai untuk menjalankan aplikasi digital secara efektif. Nah, bagaimana lingkungan teknologinya, pemilihan topologi jaringannya, keamanannya, pencegahan serangan cyber, malware, dan semacamnya. Nah, itu tujuan dari fase teknologi berdasarkan studi kasus yang kita angkat. Nah, fase opportunity selanjutnya merupakan tahapan ke-6 dalam pengembangan aplikasi digital menggunakan TOGAP ADM 10. Nah, fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang bisnis baru, mengatasi masalah yang ada, dan merancang solusi inovatif yang diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi digital. Nah, berdasarkan definisi itu, maka sama halnya dengan fase sebelumnya, ada 3 item yang kita analisis di sini. Yang pertama, deskripsi fase opportunity dan solution itu yakni bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru, mengevaluasi masalah, dan merancang solusi yang inovatif untuk diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi digital. Sehingga pada tahapan ini, tim proyek akan mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan, mengevaluasi masalah yang diselesaikan, dan dapat memberikan solusi serta nilai tambah dalam pengembangan aplikasi digital. Tahap yang kedua adalah aktivitas yang dilakukan dalam fase-fase opportunity solution. Nah, apa sih yang kita perlukan, yang kita akan lakukan dalam pengembangan aplikasi digital Kualitas Polri pada fase opportunity dan solution? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu apa peluang bisnisnya. Nah, tim proyek nantinya akan mengidentifikasi atau mencari peluang bisnis baru yang dapat diambil manfaatnya melalui pengembangan aplikasi digital. Nah, peluang bisnis ini dapat meliputi peningkatan efisiensi operasional, peningkatan pengalaman pelanggan, pengembangan produk atau layanan baru, dan ekspansi bisnis ke segmen pasar yang baru. Nah, hal ini contohnya itu seperti bagaimana sih ketika aplikasi ini sudah jalan, sudah dipakai oleh masyarakat, bagaimana sih rasa tingkat kepuasan masyarakat? Apakah masyarakat puas dengan sistem yang ada atau belum puas? Nah, tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat itu menjadi salah satu faktor yang akan nanti menjadi bahan pertimbangan bagi Kualitas Polri untuk melakukan peningkatan dan pengembangan aplikasi. Nah, bagaimana nanti sektor-sektor dalam keamanan berlalu lintas dapat dilakukan di dalam satu aplikasi. Saat ini kan untuk aplikasi digital Kualitas Polri itu menyangkut beberapa
dokumen seperti perpanjangan SIM, pembuatan SIM baru, atau pelacakan lokasi satpas dan semacamnya, dan perpanjangan STNK. Mungkin ada beberapa peluang lain yang dapat dimasukkan ke dalam satu aplikasi sehingga memberikan pelayanan yang diberikan oleh Korlantas Polri dapat maksimal kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Yang kedua ada evaluasi masalah yang ada. Nah, langkah ini melibatkan evaluasi masalah yang ada dalam lingkungan bisnis Korlantas Polri, seperti ketidakefisiensian proses bisnis, kurangnya aksesibilitas data, dan kebutuhan pembaruan teknologi. Setelah kita merancang teknologinya, nah bagaimana tim proyek atau ruang lingkup Korlantas Polri ini menganalisis efisien nggak aplikasi yang udah dibuat dengan proses bisnis yang dirancang sebelumnya. Apakah ada kesesuaian antara proses bisnis dengan hasil yang dicapai. Jadi kebutuhan akan sistem itu lebih meningkat pesat, dan banyak perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang berpacu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga ada pengembangan konsep solusi. Nah, di sini ada aktivitas yang melibatkan pengembangan solusi yang inovatif untuk mengatasi peluang bisnis atau masalah yang diidentifikasi. Nah, di sini tim proyek akan merancang berbagai alternatif solusi yang dapat memanfaatkan teknologi, proses bisnis, atau strategi lainnya untuk menghasilkan nilai tambah bagi Korlantas Polri. Nah, selanjutnya ada evaluasi solusi. Nah, sama halnya dengan tadi, kalau kita sudah mengembangkan konsepnya, konsep solusi dari permasalahan yang ada, maka kita evaluasi. Apakah solusi yang kita berikan itu memberikan keuntungan bisnis? Nah, sesuai nggak dengan kebutuhan? Nah, sumber dayanya dan implementasinya ada nggak gitu? Bisa menangani kendala-kendala tersebut atau tidak? Karena semakin canggih teknologi yang dilakukan, semakin banyak problem yang akan nanti ditemukan. Nah, yang terakhir ada penyusunan roadmap solusi. Pada tahapan ini, aktivitasnya melibatkan penyusunan roadmap solusi yang menjelaskan langkah-langkah implementasi solusi yang dipilih. Nah, dari solusi-solusi yang dibikin berdasarkan permasalahan yang ada pada sistem. Maka roadmap yang dibuat ini mencakup rencana pengembangan, alokasi sumber daya, jadwal waktu, dan tahap implementasi yang diperlukan untuk mewujudkan solusi dalam pengembangan aplikasi digital. Nah, setelah kita tahu nih permasalahan yang ada, bagaimana, apa solusi yang akan kita buat, maka kita susun bagaimana rencana pengembangan sistemnya, sumber dayanya bagaimana, dan jadwal waktunya, sehingga masukan-masukan yang ada atau permasalahan-permasalahan yang ada dan solusi-solusi yang didapati akan digabung menjadi satu sehingga dapat menjadikan solving problem atau menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, berdasarkan deskripsi dan aktivitas yang kita lakukan, maka kita dapati tujuan pada fase opportunity and solution berdasarkan studi kasus aplikasi digital Korlantas Polri ini adalah yang pertama itu mengidentifikasi peluang bisnis baru yang dapat dimanfaatkan melalui pengembangan aplikasi digital. Nah, jadi dengan aplikasi digital yang ada sekarang, kita identifikasi peluang bisnis barunya untuk pengembangan. Nah, mengatasi masalah yang ada dalam lingkungan bisnis Korlantas Polri melalui solusi inovatif. Dan yang ketiga ada merancang solusi yang memberikan nilai tambah dan keuntungan bisnis dalam pengembangan aplikasi digital. Fase migration planning atau perencanaan migrasi merupakan tahap menuju dalam pengembangan aplikasi digital dengan menggunakan program ADN. Fase ini bertujuan untuk merencanakan proses migrasi yang struktur dan efisien dari lingkungan yang ada ke lingkungan yang baru yang melibatkan penggunaan aplikasi digital. Berikut adalah deskripsi fase migration planning beserta aktivitas dan tujuannya. Yang pertama adalah deskripsi fase migration planning. Fase migration planning bertujuan untuk merencanakan proses migrasi dari lingkungan yang ada ke lingkungan yang baru yang melibatkan menggunakan aplikasi digital secara struktur dan efisien. Pada tahap ini, tim proyek akan melakukan pemetaan aset yang ada, mengidentifikasi risiko, merencanakan pengujian, dan menentukan strategi serta rencana migrasi yang komprehensif. Kedua, aktivitas dalam fase migrasi planning terdapat 5 aktivitas. Yang pertama adalah pemetaan aset yang ada, identifikasi risiko migrasi, perencanaan pengujian, strategi dan rencana migrasi, penentuan metode migrasi. 3. Tujuan fase migration planning, merencanakan proses migrasi yang terstruktur dan efisien dari lingkungan yang ada ke lingkungan yang baru dengan menggunakan aplikasi digital. 2. Melakukan pemetaan aset yang ada dan identifikasi risiko migrasi yang ada yang terkait, merencanakan pengujian yang tepat dan strategis serta rencana migrasi yang komprehensif untuk memastikan kesuksesan
dalam migrasi aplikasi digital. Fase government implementation atau implementasi tata kelola merupakan tahap ke-8 dalam pengembangan aplikasi digital dengan menggunakan TOGAF ADM. Berikut adalah deskripsi fase government implementation beserta aktivitas dan tujuannya. Yang pertama, deskripsi fase government implementation. Ada 2 fase, yaitu fase government implementation bertujuan untuk mengimplementasikan tata kelola yang efektif dan efisien dalam penggunaan dan operasionalisasi aplikasi digital yang telah dikembangkan. Kedua, pada tahap ini proyek akan mengidentifikasikan struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengambilan keputusan yang diperlukan untuk mengelola aplikasi digital dengan baik. Aktivitas dalam fase government implementation terdapat 5 aktivitas. Yang pertama adalah penentuan struktur organisasi. Tim proyek akan menentukan struktur organisasi yang tepat untuk mengelola dan mengoperasikan aplikasi digital. Kedua, pengembangan kebijakan dan prosedur. Langkah ini melibatkan pengembangan kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan penggunaan, keamanan, dan pemeliharaan aplikasi digital. Yang ketiga, penetapan mekanisme pengambilan keputusan. Aktivitas ini melibatkan penetapan mekanisme pengambilan keputusan yang efektif dalam pengelolaan aplikasi digital. Keempat, pelatihan dan kesadaran penggunaan. Langkah ini melibatkan pelatihan penggunaan terkait penggunaan aplikasi digital dan pemahaman tentang kebijakan dan prosedur yang ada. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Aktivitas ini melibatkan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi tata kelola aplikasi digital. 3 adalah tujuan fase government implementation. Yang pertama, mengimplementasikan tata kelola yang efektif dan efisien dalam penggunaan dan operasionalisasi aplikasi digital. 2. Menentukan struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengambilan keputusan yang diperlukan untuk mengelola aplikasi digital dengan baik. 4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman penggunaan terkait tata kelola aplikasi digital. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kinerja dan kepatuhan aplikasi digital terhadap tata kelola yang ditetapkan. Fase arsitektur change management atau perubahan arsitektur. Nah, tahapan ini merupakan tahap ke-9 dalam aplikasi TOGAF ADM 10 yang bertujuan mengelola perubahan arsitektur yang terjadi selama siklus hidup pengembangan aplikasi digital. Nah, manajemen ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian perubahan yang terjadi pada arsitektur yang ada, serta memastikan bahwa perubahan tersebut diimplementasikan secara efektif dan berdampak positif. Nah, berdasarkan hal tersebut, deskripsinya yang menyatakan bahwa fase arsitektur change management ini bertujuan untuk mengelola perubahan arsitektur yang terjadi selama siklus hidup pengembangan aplikasi digital. Nah, bagaimana perubahan arsitektur nantinya? Maka tim proyek harus mengidentifikasi dan mengevaluasi dan mengendalikan perubahan yang terjadi pada arsitektur yang ada, serta memastikan bahwa perubahan tersebut diimplementasikan secara efektif. Nah, untuk itu ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama, kita identifikasi dulu perubahannya. Tim proyek akan mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada arsitektur yang ada, baik itu perubahan kebutuhan bisnis, perubahan teknologi, perubahan regulasi, dan mempengaruhi aplikasi digital. Dari fase-fase yang dari 1 sampai 8 tadi, nah, diidentifikasi lagi, ada nggak yang harus kita rubah? Ada nggak yang harus dirubah sehingga kebutuhan dan pemantauan lingkungan bisnis terhadap pelayanan kepada masyarakat itu lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua ada mengevaluasi dampak perubahan. Nah, setelah kita identifikasi, kita evaluasi dampak perubahannya. Nah, bagaimana konsekuensi yang ditimbulkan terhadap aspek-aspek perubahan tersebut, seperti konsekuensi dari kinerja, keamanannya bagaimana, interoperabilitasnya bagaimana, dan bagaimana biaya operasionalnya. Apakah bertambah atau lebih minimal gitu lah, kalau misalkan perubahan ini dilakukan gitu. Yang ketiga ada penentuan prioritas perubahan.
Nah, dari analisa perubahan atau yang penting perubahan yang bisa dilakukan, nah di situ kita tentukan mana yang lebih prioritas dulu. Nah, ini melibatkan penentuan prioritas perubahan berdasarkan urgensi, kepentingan dan dampak terhadap aplikasi digital bisnis Korlantas Polri secara keseluruhan. Prioritas perubahan ini berdasarkan analisis risiko, manfaat bisnis dan ketersediaan sumber daya. Nah, berdasarkan penjabaran sebelumnya kita sudah mengidentifikasi itu perubahannya apa, kita evaluasi sesuai apa tidak. Nah, dari item-item perubahan itu kita cek lagi mana yang lebih prioritas sekarang. Selanjutnya ada pengelolaan perubahan. Nah, ini melibatkan pengendalian dan manajemen perubahan arsitektur. Nanti proyek akan mengembangkan strategi pengelolaan perubahan yang meliputi proses pengajuan perubahan, evaluasi perubahan, pengujian, implementasi, pemantauan perubahan yang telah diimplementasikan. Jadi diuji lagi. Setelah kita tentukan prioritasnya, kita uji lagi tuh, dikelola perubahannya. Diuji apakah hasil yang didapat sesuai dengan keinginan dan saran yang ingin kita capai, tujuan yang ingin kita capai. Nah, yang terakhir ada komunikasi dan koordinasi. Nah, ini melibatkan antara stakeholder dengan tim terkait. Nah, di proyek di sini akan berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai perubahan-perubahan yang akan diimplementasikan dan yang memperoleh dukungan yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, maka didapat 5 tujuan yang akan dijalankan akan menjadi target dalam fase change management untuk pengembangan aplikasi digital Korlantas Polri. Yang pertama, mengelola perubahan yang terjadi pada sektor yang ada dengan efektif dan terkontrol. Yang kedua, ada mengevaluasi dampak perubahan terhadap aplikasi digital dan bisnis Korlantas Polri. Yang ketiga, ada menentukan proses perubahan berdasarkan urgensi, kepentingan, dan dampaknya. Dan yang keempat, ada mengendalikan dan manajemen perubahan arsitektur secara sistematis dan terstruktur. Dan yang kelima, ada memastikan komunikasi yang efektif dengan stakeholder terkait perubahan dan memperoleh dukungan yang diperlukan. Nah, fase requirement management atau manajemen persyaratan ini merupakan tahap terakhir atau tahap ke-10 dalam pengembangan aplikasi digital yang bertujuan untuk mengelola persyaratan aplikasi digital secara efektif dan efisien selama siklus hidup pengembangan, yang melibatkan identifikasi, dokumentasi, analisis, pengelolaan, dan pengontrolan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi digital. Nah, hal ini dibagi dalam 3 proses ya, yang saling terhubung berdasarkan penjelasan sebelumnya. Yang pertama itu terkait deskripsi fase requirement management yang bertujuan untuk mengelola persyaratan aplikasi digital secara efektif dan efisien selama siklus hidup pengembangan. Dan nantinya tim proyek akan mengidentifikasi dan mendokumentasikan, menganalisis, mengelola, dan mengontrol persyaratan yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi digital. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka ada aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan yang akan dilakukan oleh tim proyek. Yang pertama akan mengidentifikasi persyaratan. Nah, setelah melalui fase-fase dari 1 sampai 9 tadi, maka diidentifikasi lagi persyaratannya. Nah, apakah persyaratan yang diperlukan untuk aplikasi digital ini mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan pengguna, dan kebutuhan bisnis yang perlu dipenuhi oleh aplikasi digital. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu harus dicek lagi, diidentifikasi lagi persyaratannya sesuai atau tidak, gitu lah. Nah, kalau sudah selesai, maka kita lanjut kepada dokumentasi persyaratan. Nah, ini melibatkan dokumentasi secara terperinci dari persyaratan yang diidentifikasi. Dan tim proyek nantinya akan membuat dokumen persyaratan yang mencakup deskripsi pernyataan, sifat persyaratan, prioritasnya apa, ketergantungannya bagaimana, dan spesifikasi teknis yang diperlukan. Dan yang ketiga ada analisis persyaratan. Nah, ini melibatkan analisis lebih lanjut terhadap persyaratan yang telah didokumentasikan. Setelah kita dokumentasikan persyaratan, yang kita analisis lagi nih. Nah, analisis ini berdasarkan kesesuaian, konsistensi, kemungkinan pemenuhan persyaratan dengan solusi aplikasi yang akan dikembangkan. Yang keempat ada pengelolaan persyaratan. Nah, ini melibatkan pengelolaan persyaratan secara keseluruhan. Nah, dan proyek di sini yang bertugas itu memastikan bahwa persyaratan tetap relevan, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dilacak perubahannya. Hal ini bisa meliputi sepertinya pengelolaan perubahan persyaratan, pengendalian versi persyaratan, dan pemantauan perubahan persyaratan. Yang kelima ada pengontrolan persyaratan. Nah, ini melibatkan pengontrolan dan validasi persyaratan sepanjang siklus hidup pengembangan aplikasi digital Korlantas Polri. Nah, di sini tim proyek akan melakukan verifikasi dan validasi persyaratan yang memastikan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis, sekalian teknis, dan konsistensi dengan arsitektur yang ditetapkan. Sehingga didapat berdasarkan aktivitas tersebut tujuan dari fase requirement management berdasarkan studi kasus aplikasi digital Korlantas Polri ini adalah yang pertama mengelola persyaratan aplikasi digital secara efektif, menganalisis dan memastikan kesesuaian persyaratan dengan solusi aplikasi yang dikembangkan, memastikan persyaratan dan dokumentasi dengan baik dan mudah dilacak serta relevan, serta yang terakhir adalah mengendalikan dan memantau perubahan persyaratan serta memvalidasi pemenuhan persyaratan sepanjang siklus hidup pengembangan aplikasi digital. Itulah hal-hal yang akan dilakukan dalam pengembangan aplikasi transformasi digital, aplikasi digital Korlantas Polri yang telah kami diskusikan selama 1 minggu belakang ini. Untuk itu, sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang pada tempatnya atau masih belum dipahami, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.